Oke guys, jadi ini udah malam ini pagi ya, bukan malam. Jam 2 pagi, belum tidur guys, bingung mau bikin apa. Nah ini aku waktu itu main game kan, Jesuko game. Dan itu aku screenshot terus tak print. Kalau yang atas ini mewarnai guys. Jadi kan gue akan lakukan room tour gitu. Jadi ada komen yang nggak tahu sih, cuman gue bingung aja gitu. Komennya tuh bener-bener kayak banyak banget. Jadi yang di video kemarin aku bikin CS 1.6 di komen main game apa ya, gue main game udah game purba dimainin naik terus gitu, gak main game yang baru apa. Nah ini gue main dulu tuh kan Jesuko game guys, tapi ini cuma print doang, jadi aku udah gak main lagi karena FPS nya gak kuat guys. Laptop aku emang laptop kentang guys. Oke, let's go. Kita review yang pertama. Jadi ini guys untuk setup gua. Ini laptop zaman dulu buat main CS 1.6 ya guys ya. Nih layarnya ini udah garis, tapi dia harus sentuh, tapi dia udah garis. Terus dia punya ininya, suaranya sih. Suaranya. Nah, jadi untuk laptop ini, kalau bisa lihat laptopnya ini udah lumayan lama lah. Di sini laptop aku pindahan dari laptop aku yang sebelumnya. Jadi monitornya itu rusak guys, monitornya rusak, pecah. Aku lupa udah upload videonya apa belum, atau belum tak edit ya. Jadi rusak monitornya, akhirnya aku terpaksa pakai laptop aku yang ini karena ya itu monitornya rusak. Kalau beli monitor lagi mahal, kalau diperbaiki, kalau udah pecah katanya harganya kayak beli monitor baru. Nah di sini tuh gue pakai meja lipat guys di atas, jadi atas kasur, jadi portable. Untuk headset nih pakai headset. Ini headset kalau di online shop harganya 13.000 apa 30.000 gue lupa, tapi kalau beli di offline store harganya 65.000 kalau aku beli. Terus gak usah sebut harga lah, gak enak guys. Pokoknya ini bukan setup yang gaming sama sekali. Intelnya jadi pakai Intel Celeron, bukan Intel i9, Intel i7, Intel i5, i3, i5, i7, i9, bukan dari i9 ke i3. Ya pokoknya ini bukan yang gaming banget guys. Ini FPS nya aja cuma 60 fps doang, dan dia kadang frame drop, jadi nggak terlalu stabil banget. Nah gitu. Untuk mouse gue pakai mouse Futre, waktu itu gue pakai Futre, udah lumayan rusak kan waktu itu aku emosi juga ya, tapi nggak apa-apa. Sini keyboardnya juga udah mati guys. Untuk keyboard K nya nih, ini udah kecabut sama keyboard L nya nih. Pokoknya ini udah diisolasi. Terus ininya juga FN nya juga, tapi masih mulus banget. Nah yang gue suka dari headset ini tuh dia kelihatannya kayak headset mahal, dan selain itu headsetnya ini dia enak banget, eartipnya di kuping gak sakit karena dia tuh empuk banget guys. Ada headset yang dia tuh eartipnya, gue punya headset yang suaranya lebih bagus dari ini, tapi dia nggak nyaman dipakai, itu kayak tusuk kupingnya karena nggak tahu sih, mungkin karena tipnya runcing ya. Tapi kalau ini dia empuk guys, mungkin karena dia kualitasnya low budget, jadi dia bener-bener tipis, tapi enak malahan, beneran malah nyaman. Gue lebih suka kayak begini, dan kedapnya pun juga cukup, nggak terlalu yang gimana banget. Mousepad gue pakai mousepad yang ya di Tokped lah. Ini 1.000 guys, regane 1.000. Terus apa lagi ya, udah aja sih, itu aja sih. Keyboard tuh aku, terus headset aku tuh dulu pernah beli headset HyperX Cloud 2, harganya 200.000, sama HP itu saya tak ambil dulu. Gimana ya, ntar ini. Jadi HP-nya tuh HP ini kenapa kena headset gua. Jadi untuk ini dia namanya Fujitsu Arrow F10H.
dia ada LED notifnya. Ini mirip banget kondisinya, ini retak. Cuman ini dia mantet, layarnya tuh dia pecah, tapi dalamannya masih bisa sebenarnya, benar-benar masih oke. Ini kayak kok kalau dipikir-pikir, kalau diingat sedih banget ya. Yang pertama ini gua rugi 100, aduh nyebut harga lagi deh. Tapi nggak mahal kok guys, kalian pasti bisa beli. Orang ini bukan barang yang, maksudnya bukan kayak HP, iPhone yang jutaan nih. Nggak cuman sih mahal sih. Kalau ketipu tuh rasanya bukan ketipu, tapi human error guys. Jadi ini barangnya datang dengan kondisi memang retak, harganya memang 150.000, jadi harganya lumayan murah banget. Tapi ya minus. Jadi hitungannya dibilang murah nggak juga sih, karena ini minus. Kalau barang minus itu ringkih dan penggunanya juga nggak bisa secara normal. Yang kedua dia nggak bisa SIM. Nah, yang paling parah itu, baterainya habis nih. Masih nyala jadinya. Yang paling benar-benar krusial adalah barang ini tuh dia rusak. Jadi dia tuh layarnya matinya segini ya, pokoknya di bawahnya sini dia retak, atau sini ya gue lupa. Tapi dia nyebar langsung ke semuanya. Padahal awalnya cuma retak doang, nggak sampai rusak mati total. Tapi tiba-tiba nyebar dan itu mati. Terus ada monitor gua itu 900.000 rusak juga. Di sini gua bukan sombong ya, karena kalau sombong tuh barang yang bisa nyala guys. Ini barang yang rusak gitu. Ini lebih ke arah kayak nyesel gitu sih, bukan sombong guys. Ya gitulah. Akhirnya karena gua rugi banyak, akhirnya gua pakai barang-barang yang seadanya gitu. Kayak kalau misalnya monitor aku nggak rusak, headset aku nggak rusak, HP nggak rusak, mungkin dapat 1 juta gitu, bisa pakai PC yang agak better lah ketimbang pakai Intel Celeron. Tapi nggak masalah, yang penting gue masih bisa bikin video gue di HP juga banyak guys, jadi tinggal diupload aja, tinggal diedit tipis-tipis, atau ya udah tinggal kasih judul, masih oke. Tapi ini gue tetap masih gue bawa kemana-mana. Kadang gue bingung sih, kalau barang rusak ini dijual nggak laku, pasti harganya turun. Kalau dikit juga nggak pakai, kalau dibuang ntar nyesel. Tapi kalau dibuang nggak masalah juga sih. Tapi ya nggak tahu deh. Gue juga punya headset HyperX guys. Itu headset parah banget kondisinya. Mendingan headset kayak ini, 65.000 baru, mereknya nggak ada, warnanya bagus, dan dia suaranya bagus, paling nggak detail. Ya detail nggak detail banget, tapi desain lah. Penting bisa kedengeran dengan nyaman gitu paling nggak. Kalau nggak detail paling nggak nyaman aja lah dengernya. Kalau headset HyperX itu benar-benar kayak udah rusak, dikasih ke gua, tapi dengan harga 200.000. Tokonya pun sekarang udah tutup guys tokonya. Jadi gua belum rating bintang 1, bintang 5, karena gua orangnya nggak enakan dan gua nggak mau kena karma jelek, jadi gua kasih bintang 5. Dan ternyata tokonya hilang, tapi ya udahlah. Ya ini juga gua beli dulu sih sama Sony tuh guys, yang 150. Nah yang Sony itu masih bisa dipakai, tapi dia panas banget dan lebih panas dari HP ini. Ini HP ini Snapdragon 400, yang Sony itu Snapdragon S4 Pro guys. S2 ya masalah. Pokoknya Snapdragon S4 Pro itu sepanas apa ya? Sepanas prosesor PC. Panas banget. Ya mungkin sepanas prosesor laptop lah, cuma laptop yang kayak gini, laptop yang dia ARM, jadi manometernya besar dan dia panas. Oke, terus gua mau bahas apa lagi ya? Ya headset ini sih yang game changernya. Ya ini menurut gue kayak barang luxury, walaupun harganya ya nggak kayak yang kalian bayangin, bukan yang jutaan, tapi menurut gue ini desainnya keren, suaranya oke lah ya, tapi keren aja gitu. Mau dibawa pakai di kaos, mau pakai seragam, pakai S2 gini tuh bagus sih. Terus apa lagi ya, udah aja sih gue. Jadi kalau kalian bilang, ada yang bilang setup kentang main game berubah, ya emang iya, terus gua gimana lagi gitu. Itu guys ya. Tapi apa lagi ya, terus kalau main game mobile itu ada kelebihannya guys menurut gua, ketimbang game mobile itu jauh lebih bagus ketimbang game PC. Kalau kalian itu untuk orang yang kayak gua low budget gitu. Misalnya kalian beli laptop lah, misalnya kalian beli laptop main game gitu, paling enggak CSGO itu 20 gigaan lah gitu kan. Kalau kalian main game di HP Mobile Legends, mentok 10 giga, ya besar sih, tapi
dia tuh besarnya nyicil gitu, nggak langsung besar 60 giga gitu. Kalau kalian main game kayak gini kan besar. Ini aja game CS, ini zaman dulu banget guys, grafiknya bener-bener lumayan zaman dulu. Ini tuh dia sekitar 1 gigaan apa 500 MB guys ukurannya. 500 MB loh, itu padahal game tahun kapan guys, 500 MB. Apalagi kalau game HP 500 MB dapat, kalau nggak salah itu FF ya. FF itu besar mapnya, kayak bisa keliling-keliling. CS cuman muter-muter doang gitu. Muter-muteran dong. Bisa. Oh, asli asik sih. Wow. Nah, itulah makanya. Dan di sini gue juga beli tutup kamera, terus gue kan mau pasang anti gores tapi nggak bisa karena aku amatir. Akhirnya udah aku copot, pasti pasang anti gores nggak jadi. Ya udah akhirnya tempelin ini aja, double tape. Ya udah sih. Jadi kalau total mungkin rugi. Maksudnya beli barang yang nggak bisa dipakai itu, maksudnya beli barang tapi barangnya rusak. Di all shop itu bisa sampai berapa ya, 1 jutaan kali ya, 1 juta 2 juta nyampe guys. Cuman ya harus diikhlasin, karena sebenarnya kalau dibilang pasti bakal ganti ya ganti pasti, cuman kalau dipikir-pikir hilangnya tuh kayak gitu guys. Hilangnya tuh kayak bencana gitu, bukan karena apa ya, kalau rusak emang waktunya. Misalnya barangnya, gue punya HP yang waktu itu gue beli 2017, HP-nya rusak setelah 5 tahun atau 4 tahun ya, nyesek juga. Tapi gue kayak ya udahlah gitu, memang udah waktunya. HP jutaan 5 tahun udah harus ganti, pasti udah ada yang macem-macem lah gitu. Gue mikirnya begitu memang, kecuali gue orang servis baru bisa lah di setting itu kan. Ya gitulah, jadi kayak udah umur. Nah, tapi kalau barang yang emang gue niatin gue nabung berhemat gitu kan, gue beli yang murah tapi malah rusak, hitungannya malah boros. Karena hemat guys, hitungan malah boros, bingung juga gitu buat apa akhirnya itu guys. Jadi ya bingung juga sih sebenarnya. Makanya gue tuh kadang kalau main game PC itu gue tuh keinget waktu gue beli headset gitu. Waktu gue beli headset, karena kan gue belum bisa kerja nih, gue beli headset 200.000 rusak, dan diatur orangnya banyak alasan, akhirnya gue nanggung rugi. Terus monitor gue pecah gitu, karena gue waktu itu lihat di YouTube. Gue tuh waktu itu kondisi bad mood guys, gue kondisi bad mood, terus rekomendasi YouTube itu benar-benar vulgar banget gitu. Kayak gue tuh kan bener-bener apa ya, gue tuh nggak mikir hal-hal yang, maksudnya gue tuh bener-bener pengen hal yang bikin gue apa ya, overthinking terus keluar gitu di YouTube. Nah itu jadi males banget tuh. Nah akhirnya aku nonjok monitor guys. Terus yang terakhir itu ya 70% karena human error, karena gue 30% karena dari sananya barangnya emang udah ya jelek aja gitu. Tapi intinya adalah apa ya, mungkin gue kurang sedekah sih ya, itu sih. Tapi nyesek juga sih asli kalau misalnya 1 juta nggak rusak. Gue mendingan kayak duit misalnya 1 juta nih, gue pakai buat top up gitu, atau pakai buat apa ya, top up game gitu, atau mungkin buat jalan-jalan gitu. Ya emang sama hilangnya, tapi kalau buat jalan-jalan kan paling nggak ayo berkesan sama teman. Walaupun dilupain paling nggak gue masih ingat gitu. Tapi kalau hilangnya karena ketipu, karena barangnya nggak apa ya, kayak gimana gitu rasanya ya, karena gue belum bisa mampu beli lagi sih. Mungkin gue bisa ya gue akhirnya bertahan sama barang-barang gue yang lama gitu. HP ini sih HP lama guys, cuman gue kasih apa namanya, gue hapusin. Jadi gue kan upload video banyak loh, itu adalah file-file gue yang lama guys. Jadi gue nggak gue edit langsung gue upload. Nah gue bisa bikin video baru gitu akhirnya. Itu sih. Oh ya, terus gue sini bikin, jadi ada green screen, bukan bikin sih. Nah ini barang yang paling awet guys, karena ini udah kusut
tapi green screen-nya masih bisa dipakai dengan baik gitu. Di antara barang-barang yang lain beli online rusak. Tapi hitungannya nggak apa ya? Hitungannya nggak rugi-rugi banget ya, 1 juta. Maksudnya ruginya nggak yang kayak gua rugi tapi barangnya itu gimana ya bilangnya? Gua rugi tapi barangnya gimana ya? Rugi tapi yang nggak yang sampai gua harus jual barang atau apa, enggak. Maksudnya rugi ya rugi gitu, udah hilang barangnya. Tapi nggak sampai gua harus, ya cuman perasaan gua doang aja kayak fear of missing out doang gitu. Ya udahlah, daripada tambah lama tambah ngelantur. Ini jam berapa nih, bentar. Ini udah jam 2 malam, belum tidur guys. Jadi ya udahlah, sampai segini aja vlog aku. Setup tadi ya. Kasih nonton guys. Bye. Doain gue bisa lulus kuliah guys ya. Lulus kuliah, gue kerja, paling modal lah gitu dari yang gue ya kena pelajaran hidup gitu ya. Udahlah, kasih, mohon maaf lahir batin, bye.